Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini tren campuran minyak goreng Harumas dengan apa namanya, Delvac ya. Delvac ya sudah penulis ceritakan, nanti penulis simpulkan lagi. Untuk penggantinya penulis pakai oli rekomendasinya Sibun ya. Ini olinya buatan Pacific Lubritama. Sebentar. Buatan Pacific Lubritama ya. Klaimnya ini aja. Bisa nambah tenaga, mengurangi konsumsi bahan bakar, mencegah penguapan, kok ada dua. Tipenya semi sintetik. Uji panggang oli sudah penulis lakukan dibanding dengan oli mineral dan oli total ya, yang hasilnya ya silahkan dinilai sendiri. Ini kemasannya, moga-moga nggak ada yang bilang palsu lagi ya, soalnya penulis sebelumnya penulis pakai ini katanya wah palsu ya. Ini penulis sudah beli ke yang rekomendasi pakai oli ini ya, moga-moga nggak palsu karena dia pasti pakainya yang sama seperti ini juga. Jadi penulis pakai sama persis dengan yang dia rekomendasikan. Kalau dia pakainya palsu ya penulis pakainya palsu, kalau dia pakai asli ya penulis pakai asli, tapi kondisinya ya sama seperti yang ia rekomendasikan. Ya wis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai oli rekomendasi Sibun. Jadi sengaja lebih awal karena ya pengalaman penulis sebelumnya pakai yang tipe yang sama 1 liter kalau nggak salah ya, penulis sebelumnya itu cepat sekali penurunannya. Jadi ya karena penulis khawatir kalau telat ya bakal wis kadung kasar ya, ini penulis awali mulai lebih awal. Jadi ya suara mesinnya seperti ini ya. Sebelumnya penulis pakai oli Delvac yang kemudian penulis drain, penulis campuri 40% minyak goreng Harumas, terus dipakai lagi. Jadi ini sekarang pakai 40% Harumas ya. Kok sekarang, sebelumnya. Jadi seperti biasa kalau coba oli jalan kalem dulu untuk tahu sifatnya apakah makin lama makin halus.
Dan kesannya iya ya, dari pertama berangkat tadi suara mesin makin halus ya. Ini berarti aditifnya bekerja, berarti aditifnya termasuk ada lah. Ya wis, itu aja wis. Nanti penulis teruskan lagi kalau sudah jalan kencang. Oh ya, ini jalan di kecepatan ini ya, di kecepatan 50-an ini suara mesin halus ya. Jadi gini lebih halus dari saat berangkat tadi, tapi ya ini kok suara esek-esek di pantulan mobil masih kedengar. Ah ya wis lah. Ini kesannya sih kalau untuk kecepatan tinggi kayaknya termasuk yang nggak terlalu membebani ya. Jadi termasuk enteng. Jadi aditifnya untuk RPM tinggi itu bagus. Jadi sudah cukup lama ya penulis pakai, dan ternyata ini olinya kalau dipakai pelan itu agak kasar, tapi kalau dipakai agak kencang itu halus. Dari sisi engine brake-nya, ini menurut penulis masih kalah dibanding sebelumnya, campurannya minyak goreng atau delvacuan ya. Dari suara kasar mesin ya lebih kasar sebelumnya, tapi ini dari sisi engine brake-nya kurang begitu bagus, padahal ini pemakaian masih 13 km. Dan ini penulis juga belum geber-geberan banget ya, nggak sampai top speed lama gitu, masih sebentar-sebentar. Nanti pulang nanti penulis rencana mau ya agak lebih kencang lagi ya. Kalau dalam kondisi biasanya, kalau seperti review biasanya, penulis bakal sudah tambahkan minyak goreng, karena penulis merasa ini bahan olinya yang kurang bagus. Karena di kondisi mulai dari awal-awal aja jejer mobil, suara kelitikan, suara ketukan sudah mulai banyak. Sekarang nggak cuma ketukan saja, suara asak-asaknya juga makin banyak. Kalau kondisi normalnya, kalau kondisi biasanya penulis uji oli, penulis bakal sudah tambahin minyak goreng. Tapi ya demi untuk review ya penulis biarkan lah. Mesin bakal jadi kayak apa ya nanti bisa ketahuan sendiri. Kebetulan penulis ada stok 1 XGR, jadi kalau misalnya mesin jadi kemelotak, bearing jadi aus ya masih ada 1 XGR yang bisa dipakai. Tapi kesannya oli rekomendasi Shibun itu bahan olinya kurang bagus, dan aditif olinya termasuk oke, walau karena bahan olinya kurang bagus jadi terkesan aditifnya kurang. Aditifnya padahal termasuk sip, bikin halus mesin. Tapi ya karena bahan olinya yang ya, kurang memadai ya jadi nggak lengkap lah ya, karena oli itu terutama dari bahan olinya ya yang sip. Dari olinya sendiri kalau dipakai jalan kecepatan 50, kecepatan 70, suara mesinnya halus ya. Jadi sepertinya aditifnya adalah aditif yang untuk kecepatan segitu. Kalau untuk kecepatan segitu di motor, aditifnya termasuk aditif EP ya. Dan aditif EP itu ya memang menangnya di uji gesek. Jadi kalau pingin halus suaranya pakai oli BM1, jangan jalan di bawah kecepatan 50 km/jam.
karena di bawah 50 km per jam itu walau memang ya pertama-pertama halus ya, tapi setelah jalan 5 kilometeran efek menghaluskan di RPM rendahnya jadi nggak ada lagi. Jadi kayaknya memang ada aditif yang menurut penulis JDTP, tapi jumlahnya kurang banyak. Jadi kalau ingin halus naik pakai oli rekomendasi Sibun ini, jalannya harus di atas 50. Tapi jangan lebih lagi karena ya itu tadi bahan olinya kurang bagus ya. Nanti dilihatlah suara mesin sore nanti gimana. Ya semoga nggak hujan sehingga bisa direkam ya. Kalau hujan nanti ya penulis usahakan akan merekam ya. Tapi yang jelas ini suaranya nggak bisa dibilang halus, betul-betul halus lah di pemakaian Piroi 15 km ini. Ya wes lah, itu saja. Nanti kalau sudah masuk kantor kan ketahuan ya, penulis akan tunjukkan juga suaranya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian oli kilometer 19. Jadi penulis bakal pakai motornya agak kencang, lebih kencang dari biasanya untuk menguji kemampuan olinya. Olinya sendiri masih halus ya. Berangkat tadi masih halus. Suara mesin sekarang juga halus. Getaran mesin ya termasuk minim. Engine brake, gas dilepas itu masih agak licin gitu ya, nggak langsung mati mesinnya. Jadi sekarang kemampuan olinya masih baik. Cuma ya emang tadi sampai kantor jelas encer ya. Jadi suara yang gemeledukan itu lebih banyak dari biasanya. Suara trik juga munculnya lebih sering dari biasanya. Jadi walau olinya 15W50 tapi terasa encer. Mungkin kekentalan aslinya nggak sampai segitu, tapi dari daya tahan kekentalannya yang turun. Jadi ini mau dipakai kencang untuk menguji seberapa baik kemampuan olinya. Ya wes itu aja. Nanti kalau sudah mau sampai rumah penulis teruskan lagi. Entah mengapa ya, performa motor penulis terasa agak turun, padahal ya feelingnya sih oke ya, tapi entah mengapa kok 0-100 kok jadi nggak banter ya. Termasuk lambat, mungkin termasuk 18 atau bahkan 19 detik mungkin ya. Padahal selama ini nggak pernah ada perubahan banyak. Masih pakai bro kapasitor, masih pakai saluran intake keluar kecil, masih bensin pertalite murni tanpa aditif apa-apa. Barusan juga isi bensin, tenaga juga terasa mantap, tapi kok akselerasi kurang ya. Kalau dari feeling sih sepertinya yang di putaran mesin atas yang agak terhambat. Apa karena memang aditifnya ya? Tadi pagi mungkin apa tarikan enak itu karena memang mesin belum banyak efeknya dari pakai oli rekomendasi Sibun ini.
Yang jelas engine brake masih terasa agak licin. Suara mesin ya makin kasar karena ya sudah penulis kebut. Kasar, suara kasarnya masih suara kasar yang aditifnya masih fungsi, jadi nggak betul-betul kasar banget. Tapi ini engine brake maksud penulis, kalau gas dilepas suara mesin sudah nggak bebas lagi, terasa ada mulai agak ngeremnya, beda dari ketika berangkat tadi. Ketika berangkat tadi suara mesin turunnya kayak nggak secepat ini ya. Nantilah kalau di jalan sepi bakal ketahuan. Tapi ini pengalamannya agak lebih bagus daripada pemakaian oli BM1 sebelumnya. Tapi mungkin karena standarnya BM1 sebelumnya penulis agak ketat ya, jadi ini penulis suara kasar pun masih tetap ditoleransi, sementara yang sebelumnya suara kasar nggak ditoleransi. Ya nantilah penulis tambah lagi kalau sudah dekat rumah untuk memperdengarkan suara mesinnya ya. Tapi ini tetap ya, kalau pengen halus kecepatannya minim 50 kayaknya. 40 itu agak kurang, jadi kecepatan 50 baru terasa halus. Kalau untuk RPM tingginya entah mengapa terasa terhambat, mungkin yang pas itu sampai 80 kali ya kalau di motor NMAX ini. Jadi kecepatan antara 50 sampai 80. Kurang dari itu suara mesin kasar, lebih dari itu akselerasi berkurang. Nah ini contoh kecepatan segini ini halus ya, sepertinya aditifnya aditif model tengah-tengah. Entah apa ya aditif yang model tengah-tengah kayak gini. Kalau habis jalan 50 suara mesin jadi halus, tapi begitu agak lama jadi kasar lagi. Jadi aditif nggak terlalu permanen, nggak kayak aditif molib apa, nggak kayak aditifnya Amsoil dan merek apa mana sih Cine, lupa. Ini entah gimana ya, suara bagian depan mesin halus, dari samping suaranya kayak gini. Jadi aditifnya efektif untuk bagian silinder head, tapi kurang efektif untuk piston dan silinder. RPM mesin nggak langsung turun ya begitu gas dilepas, tapi ya mungkin harus disamakan kayak oli Shell sehari mula ataupun Delvac MX ya, minim harus 2 hari ya ngetesnya. Kalau sehari ini kayaknya masih kurang, dilihat sehari lagi ya. Nanti kalau sudah sehari lagi gimana, ini kan juga masih hari pertama ya. Paling nggak kualitasnya lebih bagus lah daripada Ines molybdenum atau Idemitsu, tapi ya masih di bawah rata-rata kalau sekarang sudah kasar ya. Lihat dari kedua nanti lah ya. Wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.